Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada para pendengar, pemirsa, dan penonton setia YouTube Romo Komang. Salam S3. Perkenalkan, nama saya Raymond Palangan Banirodu. Gue Albertus Alexander Naimina. Frater Yusafat David Kurniawan. Saya angkatan ke-65 di Seminari Menengah Kudus Tuko. Dan sekarang saya akan melanjutkan pendidikan saya di Seminari Tinggi Rita Piret Momere. Saya ini merupakan alumni dari Seminari Menengah Kudus Tuko, angkatan 65, angkatan glorius. Saya angkatan ke-58. Di video kali ini saya akan menceritakan hal-hal terkesan saya ketika saya menjalani pendidikan saya di Seminari Menengah selama 6 tahun, dan juga hal-hal apa yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan saya di Seminari Tinggi. Saya masuk Seminari Tuko itu 2017. Pengalaman hidup saya selama di seminari, banyak hal yang bisa saya dapatkan. Saya pernah dihukum, berlutut, merobet, susterines ya. Ketika saya dulu menjadi seorang seminaris, saya dibina sebagai seorang calon imam, meskipun pada saat itu saya masih SMP dan SMA. Jadi hal-hal yang terkesan saya selama menjalani pendidikan saya selama 6 tahun di Seminari Menengah itu adalah 3 pilar yang menjadi pedoman dasar kami dalam menjalani pendidikan saya di seminari selama 6 tahun, yakni 3S. Yang pertama, siensia, sanitas, dan santitas. Kemudian saya juga pernah menjadi seksi liturgi, yang tentu saja seksi liturgi itu banyak yang orang tidak senangi, pembina, karena kami juga sering buat kesalahan ya, jadi orang-orang kadang agak sensi sama kami. Melalui pengalaman hidup saya di seminari dan melalui teman-teman saya di seminari, saya banyak belajar. Pertama, menjadi pribadi yang lebih semangat dan lebih sukacita dalam menghadapi berbagai masalah di dalam hidup. Karena saya orangnya adalah orang yang sangat serius. Apa-apa dibawa serius, nggak bisa santai. Bercanda ya saya masukin dalam hati. Banyak orang sifatnya bercanda, tapi saya terlalu serius sehingga ya itulah, sampai baperan. Jadi ketika menghadapi masalah, menurut teman-teman saya yang orangnya kayak ketawa-ketawa, hai ya, dan mau dibawa santai, itu menjadikan saya juga untuk ya udahlah, kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita aja, jalani dengan rileks di seminari, jangan banyak pikiran kanan kiri. Kami dulu di seminari memiliki jadwal-jadwal khusus dari bangun pagi hingga tidur kembali. Dan adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi jadwal harian merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 3 hal utama dalam kehidupan seminari, yakni kesehatan, pengetahuan, dan kerohanian atau kesucian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seminari tidak jauh dari kegiatan olahraga, bersih-bersih, tentang kegiatan fisik, juga belajar seperti layaknya siswa-siswa SMP dan SMA lainnya. Juga kegiatan rohani. Ini adalah nilai plus dari seminari, karena memang pembinaan di seminari mengutamakan hal-hal rohani. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan dari pengalaman hidup saya di seminari adalah bahwa teman-teman saya, kehadiran teman-teman itu menghadirkan warna baru dalam hidup saya, memberikan saya kekuatan, memberikan saya pandangan perspektif baru dalam hidup ini. Bagaimana menghadapi suatu masalah, bagaimana menjadi pribadi yang kreatif ketika melihat ini, pandangannya begini, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang memiliki pandangan yang lebih luas dalam hidup ini. Dan juga banyak belajar dari mereka. Saya nggak bisa olahraga, tapi bisa seni juga, nyanyi, suara saya merdu rusak dunia. Melalui mereka itu saya banyak belajar ya untuk berlatih di hal-hal yang saya nggak bisa. Itu memang pada ujungnya saya juga tetap tidak bisa, tapi tidak apa-apa ya. Melalui mereka itu juga saya belajar bagaimana untuk menjadi pribadi yang selalu hadir, selalu memberi, pribadi yang mau menghadirkan kehangatan dan tahu bahwa angkatan itu penting dalam hidup ini, penting dalam hidup seminari ya. Angkatan itu akan terus bersama-sama dengan kita, meskipun nanti kita pisah, mereka nanti pasti bakal, meskipun nanti kita terpisah, tapi kita tentu akan merindukan masa-masa kita di seminari ya, dan kita tentu akan selalu hadir. Jadi melalui mereka tuh saya diajak untuk mampu menciptakan momen bersama teman-teman dengan baik. Penting bahwa kita punya teman, kita tidak sendiri. Melalui mereka tuh saya belajar untuk tahu bahwa kita tuh gak sendiri. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa kita butuh orang lain, dan melalui orang lain juga kita bisa belajar banyak hal. Kalau kita terus-menerus percaya diri pada diri kita sendiri dan tidak mau percaya kepada orang lain, hidup kita akan
terus berputar di situ-situ saja, tidak bakal berkembang. Kami di seminari diajarkan untuk bangun pagi, mandi, setelah itu doa, misa, ekaristi, itu baru bekerja. Setelah habis bekerja berdoa lagi. Pada intinya kegiatan di seminari ingin mewujudkan karakter building yang bagus bagi setiap seminaris, sehingga para seminaris menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri dalam artian memiliki cara pandang yang dewasa, memiliki pengetahuan yang luas, juga memiliki karakter yang mumpuni, yang untuk nantinya mampu menjadi seorang calon imam yang bagus, yang baik, yang berkompeten. Adapun mungkin memang di dalam kehidupan seminari itu seringkali terdapat suka dan duka. Sukanya yakni karena di seminari kami merupakan laki-laki semua, jadi bergaul tuh enak. Kita bergabung bersama teman-teman laki-laki, kita bercanda bersama, memiliki persaudaraan yang erat. Bahkan hingga sampai saat ini, setiap cerita tentang teman-teman di seminari itu tidak akan luntur, pasti selalu berkesan di dalam hati saya, pasti di dalam hati teman-teman juga, karena memang demikian menarik kehidupan di seminari. Kami para seminaris harus menambah wawasan kami dengan cara belajar dan membaca buku. Di sini saya tekankan sia-sia ini bukan hanya membawa wawasan, tetapi di mana kita melatih pola pikir kita untuk menjadi orang yang bijak. Jadi mana yang baik kita ikuti dan yang tidak baik kami jauhi. Melalui mereka lah, juga dari para pembina, saya bisa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya sebagai seorang calon imam ke seminari tinggi. Saya awalnya tidak mau, tapi akhirnya berkat dukungan doa mereka, saya mampu. Karena ya saya sendiri kadang merasa jadi nggak pantas kan. Saya merasa diri tidak layak menjadi imam. Tapi ya berkat dukungan mereka semua, saya akhirnya bisa lanjut dan melamar ke Pol Denpasar sebagai calon imam Kusman Denpasar, dan sebentar lagi akan masuk ke tempat pendidikan yang baru, yaitu Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Rita Piret Mugumere. Dukanya mungkin karena kehidupan di seminari merupakan kehidupan asrama, jadi setiap siswa harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan di rumah masing-masing. Misalnya mungkin memegang telepon karena di seminari dilarang, mungkin jalan-jalan di luar karena di seminari hanya pada waktu-waktu khusus saja seseorang bisa keluar. Baru seorang seminaris harus ikut jadwal yang untuk umuran SMP dan SMA itu cukup padat, tetapi itu justru akan membangun karakter yang bagus nantinya bagi para seminaris. Semua hal yang diatur seminari tentunya memiliki tujuan khusus yang baik bagi setiap orang. Dan yang saya alami sendiri setelah saya dibina dan dikasihi menempuh pendidikan selama 6 tahun di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke, saya mampu menentukan pilihan saya sehingga saat ini saya mampu dan dapat melanjutkan di Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Rita Piret. Seperti contohnya kita mencuci baju, menyetrika baju dan merapikan baju. Itu merupakan salah satu bentuk di mana kami menjadikan pedoman pola hidup sehat ini, yakni sanitas, karena kebersihan itu bagian dari iman. Dan dalam bahasa Latin juga mengatakan bahwa mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu sudah dijelaskan dan menyinggung juga tentang pernyataan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan yang saya alami di Seminari Tinggi, apa yang saya peroleh di Seminari Menengah itu sangat berguna bagi kehidupan saya, karena peraturan antara Seminari Tinggi dengan Seminari Menengah itu tidak jauh berbeda, bahkan merupakan kelanjutan, sehingga benar-benar Seminari Menengah itu sangat penting. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya ceritakan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman saya. Terima kasih atas warna kehidupan, canda, tawa, suka, tangis, emosi yang telah kita lewati bersama-sama. Ya, teman-teman yang terkasih, terima kasih juga karena tetap mau menerima saya dengan segala kekurangan yang saya alami. Maaf bila saya ini orangnya seringkali mengesalkan kalian, seringkali membuat kalian jengkel. Saya mohon maaf. Dan saya mendoakan yang terbaik bagi teman-teman sekalian. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dapat menjadi pribadi yang membanggakan orang tua kalian. Dan jangan lupa sama alma mater, jangan lupa sama kami-kami ini. See you on top. Thank you for everything. Goodbye. Terima kasih juga Bapak Ibu pendengar, penonton dan pemirsa setia Romo Komang. Semoga apa yang saya sharingkan ini dapat juga menguatkan kita untuk
lebih baik dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.